Saya hari ini mau menceritakan ya pengalaman saya mengenai apa bisnis di Atomi, leader sharing, dan terima kasih sudah diundang juga. Eh, Sebenarnya saya sebelum menjalankan Atomi ini, saya adalah hanya seorang ibu rumah tangga ya, dan saya tinggalnya kan orang Indonesia tapi tinggalnya di Korea gitu. Jadi apa yang bisa saya lakukan itu nggak banyak karena keterbatasan bahasa juga, dan saya juga kan kayak teman apa keluarga semuanya tuh di Indonesia. Jadi nggak kenal siapapun di Korea sini gitu. Nah, eh, tapi karena kita kan kalau misalnya apa ya, kadang nggak tahu ya, kalau saya ya selalu berasa eh, nanti kalau misalnya terjadi sesuatu amit-amit dengan suami misalnya, wah saya di sini nggak tahu siapa-siapa, terus apa yang harus saya lakukan gitu kan? Karena kan kalau misalnya kita dengar tuh mengenai cerita-cerita gitu kan, oh nanti misalnya terjadi sesuatu, misalnya dengan si yang mencari nafkah itu, nah terus akhirnya yang karena apa sih yang istri nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya istri dan anak jadi susah gitu kan. Nah terus habis itu juga misalnya ke depan itu kan kita juga lihat ya, maksudnya suami punya kerjaan gitu kan nggak selalu stabil. Kita maunya sih emang akan naik terus gitu, tapi kan kita nggak tahu gitu kan apa yang akan terjadi. Itu saya selalu merasa kayak, oh kayaknya saya harus melakukan sesuatu gitu loh, daripada hanya satu orang yang mencari nafkah, kenapa nggak dua orang gitu kan. Nah, tapi apa yang bisa saya lakukan? Karena di kalau misalnya di negara lain yang bisa maksudnya pakai bahasa Inggris pun mungkin lebih gampang, karena ini bahasa Korea agak susah juga ya belajarnya gitu. Nah, jadi eh, mulailah saya misalnya kan cari-cari tahu gitu kan, misalnya karena ada perkumpulan dengan ibu-ibu yang biasanya mereka ngobrol mengenai anak-anak, apa pendidikan, apalagi di Korea ini kan pendidikan itu kan mereka penting banget, kayak apa ya, kayak apa sih, terlalu ketat lah buat anak gitu. Nah, jadi saya kan juga harus mengikuti. Oh, mereka misalnya eh, pergi apa yang mereka lakukan gitu kan. Terus habis itu di situ misalnya, oh nih kalau misalnya kita apa dari kalau di Korea sini misalnya ada pemerintah Korea itu misalnya menunjang untuk belajar, kita mau belajar misalnya jadi barista kopi, atau misalnya hmm, apa misalnya untuk buka apa bikin bakery bakery gitu gitu, itu untuk misalnya untuk belajarnya ya, belajarnya aja sampai dapat sertifikat itu emang ditunjang sama pemerintah gitu loh. Nah jadi, oh kenapa nggak ikutan kan ngeles-ngeles seperti itu sampai dapat sertifikatnya gitu loh. Nah jadi saya itu tertarik misalnya, oh dari dulu pengen bikin apa namanya, kayaknya kalau buka toko roti juga oke nih gitu kan. Nah, jadi belajar iseng-iseng roti, belajar roti. Nah, ini tahun 2015 ya, belajar roti. Nah, belajar roti gitu eh tapi ternyata tidak gampang. Karena untuk mendapatkan sertifikat, oh nih kalau untuk buka misal jadi bakery itu kan misalnya harus ada sertifikatnya gitu loh, harus lulus ujian negara. Nah, yang saya bikin kan ini cuma lima ya, lima. Tapi sebenarnya eh, untuk untuk bisa lulus dapat sertifikat itu dia bikin roti ini misalnya harus sehari itu bisa bikinnya berapa ratus gitu. Terus habis itu roti yang ini berapa berapa puluh gitu. Jadi dan bentuknya juga harus bagus. Ini itu nggak gampang gitu loh. Untuk buka bakery di Korea sini. Saya yang pikir tadinya cuman untuk hobi, ternyata kok susah ya gitu. Jadinya apa? Menyerah, menyerah. Pokoknya gampang deh menyerahnya gitu loh. Nah, terus saya pikir, wah kalau buka bakery di Korea sini kan dia untuk pegawai itu biayanya mahal gitu loh. Pegawai itu kan maksud satu pegawai itu gajinya tuh tinggi banget, tinggi.
Jadi mau nggak mau kebanyakan orang kerja sendiri gitu. Jadi dari pagi subuh misalnya nyiapin bahan, terus habis itu bukan bikin adonan apa gitu kan, rotinya nggak yang kita jual bukan satu dua tiga gitu kan yang buat dimakan, tapi untuk dijual itu pasti banyak. Jadi dari subuh nih, dari subuh bikin adonan apa, terus habis itu kita akan seharian nih buka toko, terus di toko situ seharian, terus nanti malam itu misalnya tutup. Tutup terus habis itu kan kita harus bersih-bersih, nyiapin untuk besok. Jadi setelah toko tutup itu bukan oh ya udah tutup gitu itu aja enggak, tapi kalau kita lihat di belakang itu di dapurnya itu masih bekerja, masih jalan gitu loh, masih oh nyiapin ini, bersihin ini gitu. Setelah saya lihat, waduh, kayaknya kalau kayak begitu bakal apa ya badannya nggak kuat gitu loh, badan nggak kuat. Terus habis itu saya coba cari yang lain yaitu apa ya? Nail art. Nail art itu gambar-gambar buat yang di tangan. Di tangan. Kalau bukan nail art itu katanya apa sih kan cewek-cewek kan banyak tuh pasti untuk perawatan. Perawatan. Terus saya suka gambar-gambar kenapa enggak gitu kan. Nah, tapi kalau kita ngegambar ya untuk kuku itu kan kecil banget gambarnya. Itu makin lama eh, mata kita tuh kayak harus apa ya harus eh, fokus gitu kan. Nah, itu membuat tuh minus di mata itu makin cepet turunnya. Bahkan kan ada beberapa orang yang nail art itu pasti kena, maksudnya matanya pasti nggak bagus. Dan pundaknya, pundaknya karena dia kan kayak kayak harus konsentrasi gitu, jadinya kayak tegang di sini gitu loh. Nah, kemudian saya baru beberapa tahun kemudian tahu bahwa nail art atau kutek ya, kutek itu punya punya apa kimia itu yang kita hirup setiap hari itu adalah penyebab kanker nomor dua gitu loh. Nah jadi nomor dua atau nomor tiga gitu. Jadi itu bahannya tuh keras banget gitu loh sebenarnya. Ya kalau kita yang nerima nail art sih maksudnya paling ya berapa bulan sekali gitu masih nggak apa-apa. Tapi kan kalau orang yang ngerjainnya itu kan setiap hari dia nyium itu. Hmm. Jadi akhirnya karena matanya makin lama makin gak bagus, jadi akhirnya menyerah juga. Terus habis itu karena saya suka baju, oh suka baju, seru juga ya kalau misalnya buka toko baju. Nah, itu ternyata juga setelah ditelusuri, dicari tahu kan, jadi kan saya apa temen saya ada yang buka toko baju, ya Sil buka aja toko baju katanya gini gitu, dan ngikut dia itu eh, pergi ke Seoul, ke Dongdaemun yang khusus untuk jualan baju yang apa sih obral gitu kan untuk dipakai untuk jual baju itu selalu perginya subuh karena pada saat subuh itu dia paling murah gitu loh. Nah, jadi dia tuh pergi gitu kan naik bus ke Seoul. Nah, terus ke marketnya situ, terus habis itu kan bawa barang itu banyak gitu, terus habis itu eh, pulang itu subuh-subuh gitu setelah dari market situ dari pasar itu pulang gitu kan nyampe ke Daegu dia harus apa nyusunin gitu dan bajunya itu misalnya kan dia pergi itu misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali ke market itu gitu karena kan nggak mungkin kita baju di toko itu selalu sama aja gitu kan yang pembelinya juga setiap kali lewat kok kesama terus gitu jadi 2 minggu sekali setidaknya harus ganti gitu loh. Nah, sedangkan di Korea ada 4 musim. Nah, 4 musim ini jadi pas musim mau berakhir dia mau ganti ke musim lain. Ini baju kalau misalnya nggak laris, kalau nggak laris itu harus diobral, ya kan diobral gitu. Karena untuk tahun depan pasti trennya berubah lagi gitu loh. Nah, jadi kebanyakan toko baju itu juga nggak gampang. Banyak yang rugi juga kecuali dia tuh bener-bener jago gitu ya untuk jualan. Masih ngomongnya tuh wah dia yang kita pakai nggak cocok sama kita pun kadang dia bisa bilang oh ya cocok karena apa karena dia harus jual itu gitu loh. Nah setelah saya pikir-pikir nggak gampang ya jualan di Korea, jadi gimana kalau kita jual ke Indonesia. Jadi teman saya nawarin oh jualan topi, katanya topi jadi ambil dari Korea dijual ke Indonesia itu juga sudah pernah. Ternyata banyak yang pengirimannya susah sekali, banyak yang hilang. Banyak hilang, nanti kena apa kena bea cukai, kena ini, kena itu, yang ada minus.
Jadi mau berusaha itu emang nggak gampang apalagi dengan modal yang terbatas ya, dengan modal terbatas gitu. Nah, jadi saya ini waktu itu berpikir apa sih yang bisa dilakukan di Korea ini. Nah, suatu hari teman saya, teman ibu-ibu itu bilang, Sil, gimana kalau eh, kita dengar mengenai penjelasan mengenai etomi karena dia kan juga baru-baru nih baru dengar gitu. Menurut dia oke. Oh iya, apa itu? Dia bilang, ayo kita ke center, ada center di Etomi. Jadi saya disuruh dengar sendiri dan saya memutuskan sendiri. Jadi saya dibawa ke center, terus pas di center itu dengar mengenai marketing plan Etomi gitu loh. Nah, pada saat itu, oh ini boleh juga karena apa? eh Pertama, Atomy adalah global global bisnis. Itu yang bikin saya tuh terbuka sih karena kalau misalnya dia bilang ini untuk di Korea, wah susah karena apa? Saya nggak punya kenalan di Korea sini. Tapi karena dia bilang global bisnis, makanya saya berpikir, oh kalau global bisnis bisa nih saya jalanin ke Indonesia gitu kan. Dan juga dia bilang, oh ini untuk jadi member member itu free, terus nggak ada uang bulanan atau target. Nah yang itu yang bikin saya itu tertarik juga karena setahu saya MLM itu selalu ada target. Nggak pernah jalanin MLM sih. Tapi selalu dengar gitu loh orang-orang di sekitar itu, oh kalau MLM itu ada target gitu loh. Itu yang bikin susah gitu karena mereka akhirnya ngejar target itu yang memaksa-maksa orang untuk beli gitu kan dan saya nggak bisa maksa-maksa orang itu nggak bisa gitu loh. Nah akhirnya mm, karena saya dengar oh ini oke juga ya gitu, berarti apa yang harus saya lakukan adalah mulai dari mencoba produknya. Nah, dan saya bersyukur ya ketemu dengan Etomi ini. Jadi sejak saat itu saya memutuskan untuk menjalankan etomi, saat itu saya mulai setiap hari itu disuruh datang ke center dan saya oke. Nggak berpikir panjang maksudnya, oh gimana ya itu waktunya nggak bisa. Tapi waktu itu saya itu ditentang banget sama suami saya karena MLM. MLM itu kalau di Korea itu bener-bener bukan sesuatu yang nggak bagus lagi, tapi dibilang tabu gitu loh, tabu gitu. Jadi dia bilang nggak boleh. Jadi saya selalu mengatur waktu dia pergi kerja, saya langsung ke center gitu loh. Nah, jadi kan dia waktu pergi kerjanya sampai sore nih. Kadang dia kan punya itu sampai malam ya digunakan untuk etomi ketemu orang apa. Jadi apapun apapun tantangannya itu selalu saya atasi gitu loh. Oh, saya maksudnya harus harus ngatur waktu gimana gimana itu eh, pokoknya saya mesti maksudnya tahu mengenai mengenai etomi itu dan bisa misalnya menjalankan etomi. Dan saya bersyukurnya karena apa? Kita nggak pernah tahu waktu itu ya. Oh bakal ada corona, COVID. Ke depan itu perekonomian bakal seperti ini. Itu nggak pernah tahu gitu loh. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Nah kan kalau kita lihat perekonomian itu semakin lama semakin susah gitu loh. Nah, misalnya ini kita lihat banyak yang tutup ya, misalnya pasar Glodok itu juga yang dulunya rame banget, yang saya berpikir bakalan hidup untuk selama-lamanya, ternyata mereka mulai tutup gitu loh, kayak Hero, Ramayana, Matahari yang waktu saya di Indonesia waktu kecil, yang saya pikir mereka itu bakal berkembang terus gitu loh, nggak akan pernah rugi. Ternyata mereka juga banyak yang mengalami kesusahan gitu kan. Nah, eh, dan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia termasuk apalagi di Korea gini, di Korea itu banyak banget toko itu tutup gitu loh. Mulai dari toko yang kecil-kecil sampai toko yang gede gitu kan. Nah, eh, kalau kita lihat yang dulu saya bilang, oh ini bakerynya itu bakerynya itu maksudnya lumayan gede dan maksudnya oke gitu kan. Itu juga banyak yang tutup. Terus habis itu kayak kopi shop gitu ya. Kopi shop maksudnya kopi shop ya benar. Nah, itu
pertama tuh kalau buka, wah rame. Rame paling lama setahun. Terus di sebelah buka lagi yang lebih gede. Orang-orang pada kemana? Pada lari ke coffee shop yang baru. Karena mereka lihat kan, mereka mau sesuatu yang baru gitu loh. Suasana yang baru, terus habis itu kopinya juga yang, oh yang ini udah bosen, pengen yang nyoba yang ini gitu kan. Oh kuenya juga, rotinya juga pengen yang nyoba yang ini. Jadi yang coffee shop yang lama itu makin lama makin turun, makin berkurang, akhirnya sampai mereka tutup gitu loh. Nah, kalau mereka punya modalnya kuat, ya nggak apa-apa, nggak masalah bagi mereka. Mereka ya buka lagi usaha lain gitu. Tapi sedangkan kalau kita yang orang yang pas-pasan terus habis itu bergantung dari toko ini satu, wah kalau kayak begitu bahaya banget gitu kan. Nah, dan banyak banget toko-toko yang sekarang itu mengeluh orang-orang bisnis kayak kemarin saya ke Indonesia itu juga banyak yang bilang bisnis itu nggak sama kayak yang dulu gitu loh. Kalau dulu itu kayaknya lebih enak untuk bisnis, gampang. Kalau sekarang ini susah sekali katanya. Karena banyak orang beralih ke online. Nah, jadi kita yang mungkin yang di sini yang menjalankan bisnis pun pasti berasa kok. Tapi kalau misalnya kita yang nggak menjalankan bisnis, mungkin berasa, oh itu orang apa yang udah punya toko itu kan enak banget gitu ya. Kayaknya mereka udah untung terus tuh. Enggak, karena mereka apa? Di belakang itu mereka selalu kayak struggling, maksudnya berjuang gitu loh. Berjuang nih bagaimana ya? Karena sekarang bisnis yang zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu. Apalagi dengan ketentuan pemerintah Indonesia ya sekarang pajak itu juga berubah ya, pajak dan banyak yang maksudnya tambah susah gitu loh. Nah, jadi apa sih yang bisa kita lakukan sedangkan saya kalau lihat ya, maksudnya kita itu untuk masa ke depan, saya baru tahu ini kemarin eh di rumah duka itu kan ada satu yang apa sih dia itu pemilik rumah sakit gitu. Dia bilang di Korea itu sekarang udah menemukan teknologi yang sangat canggih gitu ya. Terus habis itu di dokter-dokter di Korea itu bilang ke depan manusia itu bisa hidup sampai 100 tahun lebih gitu loh. Karena dia akan terus menemukan cara misalnya untuk misalnya mengobati kanker, inilah itulah itu teknologinya tuh makin lama makin canggih gitu loh. Nah, sedangkan kalau kita mau misalnya hidup dengan apa hidup panjang begitu kan maunya kita itu apa? Nggak sakit gitu kan? Nggak maksudnya dalam keadaan sehat. Walaupun kita hidup panjang tapi sakit-sakitan itu kan percuma gitu loh. Nah, supaya kita nggak sakit, kita bisa berobat, kita bisa ini itu diperlukannya apa sih? Diperlukannya duit gitu loh, uang. Bisa melakukan treatment, bisa bahkan kita bisa beli asuransi pun perlu uang, ya kan? Walaupun dibilang, oh nih kita kita kalau apa nggak punya asuransi itu misalnya ke depan kalau sakit itu susah. Lah tapi untuk bayar asuransi perlu apa? Perlu uang juga, ya kan? Dan misalnya kita punya uang lebih, kita bisa pakai asuransi yang lebih bagus, gitu kan? Nah, jadi semuanya itu dimulai dari apa? Eh, keuangan kita, penghasilan kita, gitu loh. Nah, jadi saya berpikir, oh eh, apa sih yang bisa kita lakukan? Misalnya, walaupun kita sakit, kita penghasilan juga tetap masuk, dan kita bisa beli obat apa? Karena obat itu selalu ada. Obat itu treatment itu ada. Yang penting kita bisa bayar, gitu. Nah, jadi, nah di Etomi ini di Etomi, nah kita kembali lagi ke Etomi bahwa Etomi ini kan kita menjual kebutuhan sehari-hari ya. Kebutuhan sehari-hari itu misalnya dari pagi, dari mulai apa bangun, sikat gigi, mandi, pakai deterjen, kosmetik, pelembab, alas bedah sampai kita keluar rumah. Nah, terus habis itu ya yang lainnya misalnya makan, terus makan-makan ya. Tapi kan kalau makan apa itu emang perlu, tapi maksudnya itu juga
pilihan kan kita mau makannya di mana, di rumah atau di luar itu juga pilihan. Nah, kemudian tapi yang kita gunakan produk di sehari-hari di rumah itu kan pasti yang kita pakai itu mulai dari sikat gigi, sabun, deterjen, ya kan kosmetik, terus habis itu nanti vitamin. Vitamin suplemen ini menjadi kebutuhan eh, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok gitu kan di zaman sekarang ini sejak COVID. Kalau sebelumnya kan orang berpikir, oh ya itu kan suplemen itu buat tambahan aja. Tapi zaman sekarang itu sudah menjadi kebutuhan pokok gitu kan krim malam. Jadi di Etomi ini kita untungnya kita adalah menjual produk sehari-hari yang setiap hari dibutuhkan oleh orang-orang gitu kan. Nah, eh, dan kita itu mempunyai aplikasi. Aplikasi berarti kita itu adalah personal platform atau bisnis bisnis kita itu online. Tapi yang seperti yang tadi dibilang apa? Untuk zaman sekarang itu sangat diperlukan bisnis online gitu loh. Nah, sedangkan kita mempunyai di tangan kita itu kita mempunyai bisnis online, kebutuhan sehari-hari gitu loh. Kalau misalnya bisnis online kita itu kebutuhan yang apa ya, yang bukan eh, bukan pokok itu agak susah gitu loh, karena nggak semua orang perlu gitu kan. Misalnya kebutuhannya, misalnya jualnya selimut, nggak setiap orang harus beli selimut setiap bulan, iya kan? Nah, tapi kalau kebutuhan kita sehari-hari itu kan dia pasti perlu lagi gitu loh. Dan kalau misalnya mereka udah cocok dengan produk ini, mereka nggak akan kemana-mana gitu loh. Dan untungnya di Atomi kita apa eh, di perusahaan Atomi itu motonya adalah eh, eh, quality-nya itu maksudnya quality, best quality, terus habis itu juga harganya yang terjangkau, ya kan? Nah, jadi perusahaan Etomi ini mementingkan kualitas dari produk tersebut, gitu loh. Jadi apa yang kita jual sebagai kebutuhan sehari-hari itu bukan kualitas yang biasa-biasa aja. Tapi kalau kita lihat semua adalah kualitas yang terbaik dan juga yang bikin produksinya juga bukan perusahaan sembarangan yaitu Colmar B&H. Dan perusahaan yang lain pun juga dipilih yang oh yang mereka itu yang memenuhi persyaratan gitu loh. Nah, jadi apa yang kita produk yang ada di tangan kita ini adalah produk yang terbaik, produk yang benar-benar bagus dan kita kalau ngomong ke orang itu nggak sampai malu gitu enggak gitu loh. Nah, emang kalau kita lihat di luar itu kan banyak produk-produk. Kalau saya lihat itu banyak banget produk yang nggak jelas gitu loh. Tapi mereka itu mau beli karena menurut mereka ini bisa membuat mereka misalnya apalagi produk kesehatan ya zaman sekarang ini banyak banget orang yang sakit. Kalau mereka berpikir bahwa ini bisa membantu membantu kesehatan mereka, mereka tuh berani untuk beli berapapun gitu loh. Ya kan? Mau orang yang miskin, mau orang yang kaya, kalau namanya udah kesehatan, yang namanya udah nyawa, itu kalau misalnya apa dia maksudnya di ujung gitu ya. Mereka itu pasti berpikir untuk bagaimanapun juga untuk menyelamatkan nyawanya gitu loh. Itu semua sama gitu loh. Nah, jadi apabila mereka berpikir bahwa oh ini bisa membantu kesehatan, maka mereka pasti mau membeli gitu loh. Nah, memakai produk ini. Hmm. Nah, kemudian ini adalah produk-produk yang ada di Etomi itu juga bukan sedikit, semakin lama semakin banyak ya di Indonesia juga udah 100 lebih ya, 100 lebih dan semakin lama itu bukan berkurang atau gimana, dia bertambah terus bertambah, terus habis itu di Etomi juga selalu memikirkan, oh produk apa sih yang bagus di luar. Terus habis itu bukan hanya memasukkan aja, mereka menyelidiki, oh ini produk ini benar-benar bagus apa enggak. Kemudian sesudah di misalnya oh ini benar-benar bagus, mereka cari bahan yang terbaik dan harga yang terbaik untuk produk tersebut gitu. Jadi eh, beruntung ya kita maksudnya nggak perlu sampai oh
gimana ya, saya perlu inovasi yang baru. Kalau kita punya bisnis sendiri, susah untuk inovasi baru. Itu produk itu untuk keluarin yang baru, yang baru itu perlu modal semua, nggak gampang gitu loh. Nah, untungnya kita nggak perlu pusing. Oh, ini ke depan nih saya punya, aduh kok kayaknya ada saingan lagi nih di luar nih, produk baru begini saya perlu nih untuk menyelidiki. Kita nggak perlu pusing mengenai hal tersebut, mengenai produk tersebut, tapi semua sudah di support, didukung oleh Atomy gitu. Maka mereka sampai punya tim khusus kan untuk penyelidikan, untuk apa, untuk eksperimennya apa semuanya itu udah ada khusus gitu loh. Jadi kita apa, dan tim mereka itu adalah tim-tim yang bagus. Nah, nah tinggal kita. Kan itu dari perusahaan Atomy dia udah mengusahakan sebaik mungkin untuk produk dan untuk apa? Untuk sistemnya, ya kan? Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak ada no action, no reaction. Maksudnya kalau kita nggak melakukan apapun, maka tidak akan terjadi apapun juga gitu loh. Nah, yang pertama kan emang kita pasti harus mencoba produknya. Di sini di Atomy nggak ada satupun orang yang menjalankan bisnis Atomy atau misalnya yang sukses di Atomy, nggak ada yang maksudnya dia pakai produk di luar gitu, nggak ada. Pasti mereka semua pakai produk Atomy. Bahkan yang udah jadi Imperial pun mereka pakainya produk Atomy. Padahal kan mereka bisa beli di tempat lain gitu. Tapi karena apa? Karena mereka suka dengan produk Atomy gitu loh. Mereka suka dengan produk Atomy. Dan apabila kita suka dengan produk Atomy, maka kita lebih gampang untuk ngomong ke orang, gitu kan. Apa yang menjadi perubahan dalam diri kita, kita nggak perlu ngomong pun orang langsung lihat, oh, lo kok kamu jadi lebih, apa ya, lebih glowing kulitnya. Misalnya kok kelihatannya lo yang kemarin kayaknya sakit-sakitan kok sekarang lebih sehat ya. Orang akan apa? Orang akan menanyakan. Jadi buatlah perubahan. Pertama, buatlah perubahan dalam diri Anda dengan produk Atomy ini, gitu kan. Nah, kemudian eh, apa apakah stop di situ? Enggak, gitu loh. Kita pergi ke seminar. Karena kan kita mau mencari tahu ini mengenai Atomy ini, terus kita memotivasi diri kita, terus habis itu kita belajar. Oh, ini apa sih Atomy ini? Dan itu nggak bisa pergi seminar itu masa sekali, dua kali, oh ya sudah, selesai. Itu enggak. Karena apa? Karena untuk mempelajari mengenai etomi bukan hanya produk, bukan hanya mengenai marketing plan, tapi mengenai budaya dan lain-lain itu kan perlu waktu gitu sampai kita itu benar-benar mendarah daging ya bisa dibilang. Nah, jadi walaupun pergi seminar itu sendiri itu nggak masalah karena itu adalah untuk diri kita sendiri bukan untuk oh ini misalnya oh ini untuk si si sponsor misalnya oh ini untuk si Etomi itu enggak gitu loh itu untuk diri kita sendiri. Bahkan banyak orang yang sukses di Etomi itu pertama mereka pergi ke seminar itu sendirian pergi ke seminar terus habis itu nanti mereka apa satu persatu bawa orang jadi pergilah ke seminar pergilah ke meeting walaupun sendiri itu nggak masalah kembangkanlah diri Anda dulu diasah dulu kemudian baru Anda bisa mempromosikan kan jadi membuat dulu baru bisa Anda promosikan gitu kan. Promosinya ini mengenai apa aja gitu kan. Promosikan diri Anda sendiri, promosikan CEO-nya Etomi, promosi juga oh produknya Etomi, promosi perusahaan Etomi, promosi juga oh marketing plan-nya ini di sini loh kita apa untuk menjadi member itu gratis dan ini global bisnis. Terus habis itu kita mempunyai website seperti ini, seperti itu. Terus habis itu kita bisa mendapatkan apa global member ini itu. Nah, promosikan semuanya. Promosikanlah budaya Etomi bahwa oh di Etomi ini kita perusahaan kita itu misalnya perusahaan kita itu menghargai setiap individual, kita nggak melakukan betting, kita nggak ini, kita beda dengan ML lain. Promosikan dan promosikan juga impian Anda gitu. Nah,
Kalau Anda tidak ada impian di Atomi ini, akan susah sekali untuk sukses karena Anda tidak bisa mempromosikan juga misalnya apa sih tujuan Anda di Atomi ini gitu loh kepada orang lain. Nah, kemudian bawalah orang itu ke seminar dan meeting gitu kan supaya mereka juga bisa berkembang seperti Anda. Tapi untuk mempromosikan ini emang harus pede. Kalau misalnya Anda tidak pede, seperti misalnya kan Pak Hangkil, CEO kita, dia waktu pertama kali mempromosikan Etomi, pada waktu Etomi itu maksudnya masih yang pertama kali ya, pertama kali buat, dia kan selalu bilang, oh nih Etomi nanti akan menjadi apa perusahaan internasional dan yang sukses yang menjadi imperial dia akan kasih 13 M kalau di Indonesia 13 M. Nah, pada saat itu eh Pak Hangkil kan kenyataannya dia cuma pakai mobil bekas dan kantornya cuman kecil gitu gitu loh. Tapi dia ngomongnya tuh pede banget sampai apa? Sampai uratnya tuh katanya keluar gitu. Maksudnya pede sampai orang yang denger itu kadang juga berpikir ini bener apa enggak dan kadang ada yang pikir dia itu gila, ada yang pikir dia itu nggak masuk akal dan banyak yang meninggalkan. Tapi dia tetap pede gitu loh bahwa ke depan perusahaan Atomi ini akan menjadi perusahaan yang besar. Pede gitu loh. Walaupun kenyataannya sekarang beda gitu loh. Walaupun kenyataannya kita ini sekarang belum sukses di Atomi. Misalnya saya belum ada partner, saya belum. Tapi kita ngomongkan ke depan, oh nanti di Atomi saya pasti bisa menjadi imperial. Nanti saya punya apa partner bisa sampai ke luar negeri dan apa di Atomi ini nanti apa penghasilan saya sebulan 1 M, 500 juta per bulan. Promosikan gitu loh, harus dengan PD. Tapi kalau misalnya ada promosinya, oh nih ada yang nanya nih bisa nggak ya di Etomi bisa, susah sih, gak gampang jalanin Etomi. Emang udah banyak yang apa, udah banyak yang gagal. Terus habis itu Anda juga bilang, oh nih di Etomi ini ya namanya MLM ya. Terus kalau Anda promosinya seperti itu, nggak ada yang akan bisa menjadi partner Anda. Dan mungkin Anda berpikir, susah ngajakin orang ke meeting, susah ngajakin orang ke seminar. Apakah Anda sudah melihat diri Anda sendiri? Apakah Anda udah pede gitu loh ngomong ke orang gitu? Apakah Anda maksudnya, oh selama ini bukannya Anda apa namanya memotivasi ya, memotivasi orang untuk ikut kayak Tommy, tapi pada saat Anda ngomongnya itu selalu negatif, maksud Anda itu Anda ingin apa ya nggak mau bohongin orang gitu kan, saya tuh mau jujur gitu loh dengan keadaan saya sekarang. Eh, tapi dengan cara Anda seperti itu bukan memotivasi orang, tetapi sebenarnya sebenarnya mereka yang tadinya penasaran akhirnya jadi mundur sendiri gitu loh. Karena bukan berarti kita mau bohong ya, tapi Anda bisa menjadi imperial gitu loh. Semua orang di Atomi itu bisa sukses. Yang sukses di Atomi apa? Kan ada yang dari orang yang lulusan SD gitu loh, yang di desa, terus habis itu mereka itu supir Uber, ada yang apa yang di Amerika tuh, yang dia itu bahkan apa benar-benar eh, katanya ilegal mereka semua bisa sukses gitu loh. Pertama, apakah mereka langsung sukses di Atomi? Enggak kan, mereka mulainya dari mana? Mereka mulai dari tidak ada apa-apa gitu loh. Dan pada saat mereka ngajakin orang, itu apakah mereka nggak pede? Mereka begitu mendengar mengenai Atomi ini, mereka langsung apa? Mereka tuh langsung langsung kasih tahu ke orang-orang dengan pedenya gitu loh. Ayo ikut seminar, ayo ikut meeting, ini produknya bagus nih, saya kasih lihat data-datanya. Mereka pede gitu loh. Nah, apabila mereka nggak pede, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan partner-partner seperti sekarang. Partnernya ada yang hebat-hebat gitu kan, yang ada yang pemilik apa hotel apa gitu kan. Nah, jadi tergantung dari diri sendiri gitu loh. Jadi bukan pertanyaannya eh, saya bisa apa enggak gitu loh. Semua orang pasti bisa. Tergantung Anda mau mengambil eh, action
mengambil tindakan atau tidak gitu kan. Bukan berarti Anda membohongi orang sebenarnya, tetapi Anda bisa memotivasi atau tidak gitu loh. Anda bisa mengambil tindakan atau tidak gitu. Bukan berarti kan kita ngajak orang itu tuh sebisa itu ninggalin mereka gitu. Oh ya udah kamu jalan sendiri. Tapi kita juga harus tanggung jawab gitu loh. Kita harus berusaha bersama-sama gitu dengan mereka sampai mereka juga sukses gitu loh. Nah, jadi di Etomi itu kita mm, bukan hanya apa ya, bukan hanya eh, actionnya itu oh cuman di luarnya aja itu juga enggak. Kita juga harus berusaha bersama-sama dengan member kita, bukan bergantung dari sponsor juga gitu loh. Oh nih kalau misalnya tunggu si sponsor adain meeting baru saya ikutin meeting. Kalau misalnya sponsor nggak ada meeting, saya juga diem. Itu enggak gitu loh. Jadi eh seperti yang dibilang kan, Anda mempunyai tanggung jawab kepada diri Anda sendiri juga kepada partner Anda. Pada saat Anda mempunyai partner, Anda juga harus berpikir apa sih yang harus saya lakukan supaya mereka juga bisa sukses gitu kan. Nah, kayak misalnya saya dan Pak Mike di sini, kita mengambil action, mengambil tindakan, oh saya mau membuat partner saya ini supaya mereka bisa sukses, membuat sistem buat mereka dan mengadakan meeting. Itu nggak disuruh dari sponsor gitu loh. Dan kita nggak berpikir, oh apa namanya karena sponsor nggak adain meeting di Indonesia ya udah berarti kita ya udah tunggu aja ya kalau gitu kita cari partner yang bisa ikut meeting di sponsor gitu kan yang sponsor adain. Nah, kalau nunggu seperti itu akan susah gitu loh. Jadi bertindaklah apa sih yang Anda bisa lakukan gitu. Jangan hanya menunggu dari sponsor gitu loh. Jadi no action, no reaction. Anda eh, Anda juga misalnya WA seseorang mengenai mencerita mengenai ini Etomi. Tapi kalau Anda tidak ketemu dengan orang itu, maka akan susah. Buatlah janji, ketemulah dengan mereka. Terus eh, misalnya mereka bisa facial atau mencoba evening care, undang untuk mencoba evening care. Coba untuk apa bawa produknya juga misalnya oh nih coba deh vitamin C-nya apa pokoknya action gitu loh kalau kita tidak melakukan sesuatu maka tidak akan terjadi apapun. Hmm. Nah jadi seperti yang ini kata-kata yang benar-benar sering didengar ya Warren Buffett apalagi zaman sekarang gitu kan zaman sekarang karena kan semakin bertambahnya umur kita juga produksinya juga semakin berkurang. Kita kan maunya apa? Semakin bertambah umurnya, kita mau menikmati hidup. Iya kan? Gak mau kerja terus-terusan kerja terus habis itu selalu khawatir dengan keuangan dan kemudian membebani anak cucu. Itu kan kita juga nggak mau gitu loh. Tetapi kalau misalnya kita mempunyai penghasilan sendiri yang masuk seterusnya, passive income, itu maka kita apa? Tidur pun nyaman dan kita juga bukan membebani anak dan cucu, tapi kita bisa mensupport mereka, membantu gitu loh. Nah, jadi daripada membuat apa untuk aktif income itu maksudnya penghasilan yang harus kita kerja gitu ya. Mendingan kita konsentrasi lebih menghabiskan waktu kita untuk membuat passive income. Nah, hmm, di Atomi itu bukan karena hoki. Oh, dia hoki, dia bisa sukses di Atomi itu bukan. Nah, tergantung dari eh apakah Anda, kalau dibilang bahasa Indonesianya, eh, keinginan, kelaparan Anda untuk hidup yang lebih baik. Nothing can stop a person who is hungry for a better life. Maksudnya, tidak ada orang yang bisa menyetop seseorang itu yang benar-benar kelaparan untuk hidup yang lebih baik gitu loh. Dan jadi dietomi itu kalau kita lihat yang orang-orang sukses, mereka waktu
Mereka kita kan lihatnya oh udah imperial, imperial itu hidup apa sih kok kayaknya santai, Royal Master kok kayaknya santai. Enggak, waktu mereka sebagai agent, sebagai sales master, diamond master, mereka nggak sesantai sekarang. Mereka itu bener-bener orang-orang yang kelaparan, kelaparan bukan kelaparan makanan, maksudnya kelaparan untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik gitu loh. Bahkan yang Crown Master kita itu kan pernah yang Kim Yong Rak itu pernah bilang dia itu selalu berpikir eh, keinginan dia ya, keinginan dia maksudnya impian dia adalah hidup sebagai selayaknya orang gitu loh, selayaknya orang. Karena dia tidak pernah merasakan kehidupan yang maksudnya yang yang kebutuhannya tuh bisa terpenuhi gitu loh, kebutuhan dasarnya. Selalu selalu misalnya selalu dia itu eh, memikirkan mengenai oh nih bagaimana untuk mencari keuangan, ini bagaimana ya ini untuk hidup maksudnya untuk makan besok, ini buat anaknya bagaimana gitu. Jadi dia itu selalu berpikir gimana sih caranya ya bisa hidup selayaknya orang gitu loh. Nah, sejak dia tahu mengenai etomi, dia benar-benar berusaha eh, keras, berusaha keras untuk bisa sukses di etomi karena dia itu yakin dia bisa sukses di etomi. Padahal waktu itu dia punya impian tuh cuman penghasilan 20 juta per bulan gitu loh. Ternyata penghasilan dia sekarang udah lebih dari 500 juta per bulan gitu. Nah, apa tergantung, jadi tergantung dari Anda seberapa besar keinginan Anda untuk sukses. Maka kan di Atomi itu kan kita dibuat supaya lapar, makanya dibikin apa? Life scenario, skenario kehidupan. Jadi jangan menganggap skenario kehidupan itu adalah sesuatu yang muluk atau misalnya oh ini kayaknya nggak penting deh, oh kayaknya malu ya punya keinginan yang terlalu besar. Itu kita nggak perlu merasa seperti itu gitu loh. Karena di situ dibuat adalah supaya membangkitkan Anda supaya eh, Anda itu merasa lapar untuk kehidupan yang lebih baik gitu loh. Karena orang yang lapar untuk kehidupan yang lebih baik itu menjadi motivasi dia untuk berusaha dan tidak akan pernah menyerah dan selalu untuk eh, men-challenge diri dia. Eh, nah, di sini seperti yang dibilang, untuk sukses itu bukan dari keadaan yang nyaman gitu loh, tapi dari setiap tantangan challenge gitu loh. Dan Anda tidak mengatasi tantangan dengan membuatnya lebih kecil, tetapi dengan membuat diri Anda lebih besar. Jadi semua tantangan yang Anda hadapi itu jangan merasa, oh ini kok kayaknya susah ya, susah bener ya jalanin etomi loh kok kayaknya apa setiap saya mau menjalani etomi itu selalu misalnya oh kok jadi apa sih banyak banget masalahnya gitu loh. Nah, tapi buatlah tantangan-tantangan itu untuk membuat diri Anda lebih besar. Karena dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut membuat Anda itu menjadi lebih 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 apa ya membuat pengalaman Anda juga lebih banyak dan Anda jadi lebih tahu oh apa sih yang harus Anda lakukan dan kemudian ini bisa menjadi pengalaman untuk partner Anda juga gitu kan. Karena di Etomi itu adalah bisnis pengalaman gitu loh. Dan apa yang bisa Anda dapat dari sponsor Anda adalah pengalaman juga gitu. Nah, jadi semakin banyak pengalaman dan tantangan yang Anda hadapi di Etomi itu membuat Anda semakin lebih besar dan semakin membuat Anda itu menjadi bilang suksesnya akan lebih besar juga di Etomi gitu. Karena setiap ada masalah, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Begitu Anda mempunyai partner, dia mempunyai masalah, Anda juga bisa membantu mereka dengan mencari solusinya bersama-sama. Karena Anda sudah mengalami. Misalnya Anda udah, oh saya pernah mempunyai member di luar negeri. Saya mempunyai partner di luar negeri. Saya pernah membuat meeting di luar negeri untuk partner-partner di luar negeri. Nah, begitu partner Anda, salah satu partner Anda mempunyai partner di luar negeri,
Anda bisa kasih tahu, oh kamu harus begini, begini, begini. Jangan sampai misalnya, oh saya juga nggak ngerti, kamu cari tahu sendiri aja. Nah, jadi kan dia akan mengikuti jejak kita juga, gitu loh. Duplikasi, ya kan? Nah, dibilang, stay hungry, the secret sauce to success. Jadi, tetaplah lapar. Tetaplah membuat diri Anda itu lapar untuk menjadi sukses. Kalau begitu Anda kenyang, maka Anda akan merasa puas dan kemudian ya udah segini aja nggak apa-apa lah dia Tommy. Itu jangan sampai seperti itu gitu loh. Jadi eh pertanyaannya adalah apakah Anda mau menjadi imperial atau tidak gitu loh. Kalau Anda ingin menjadi imperial, maka Anda harus mempunyai impian yang lebih besar dan membuat Anda lapar gitu loh. Maka Anda akan mengambil tindakan yang lebih besar dan bisa mengatasi semua masalah yang datang. 구독, 좋아요 눌러주세요.